Bagaimana mengenalkan Allah di usia 5 sampai 8? Usia 5, ya usia 5 sampai usia 8. 5 itu kan sesungguhnya ya menjelang 5 atau 6, gitu, 5 atau 6, artinya batasnya begini. Batas angkanya adalah 7. Ini ke 5 sampai 8 ini batas angka 7. 7 itu adalah angka usia yang disebut Nabi langsung yang disuruh sholat itu. Ketika disuruh sholat, ya anak memang belum balik, tapi anak sudah tamyiz. Apa tamyiz itu? Jadi gampang nih. Kalau anak umur 7 berarti sudah tamyiz. Apa tamyiz itu? Tamyiz itu artinya dia mampu yumayiz. Tamyiz itu memilah. Memilah, memilih. Dia tahu tuh, sudah tahu. Ini kanan, ini kiri, ini panas, ini dingin, ini bahaya buat saya, ini tidak masalah, ini manfaat buat saya. Dia mulai bisa memilah-milah itu. Oke, sudah mulai mengerti memilah. Memang belum balik. Maka kemudian artinya akalnya sudah mulai bisa memilah mana yang maslahat, mana yang mudorot, mana yang baik, mana yang buruk. Mulai. Ya, baru mulai. Di saat itulah dikenalkan ini loh baik. Yaitu sholat namanya. Itu 7 itu batasnya. Ke 8 ke arah ke atas artinya tamyiznya makin naik. Berarti makin mendekat kepada balik. Tapi masih usia tamyiz. Ke bawah, 7 ke bawah berarti 6, 5. Tadi pertanyaan dari 5 ya. 6, 5 itu berarti dia masih masa menjelang tamyiz, masih masa kanak-kanak. Kanak-kanak akhir istilahnya. Dia sudah kanak-kanak akhir. Masih usia anak-anak. Yang kalau usia anak-anak itu dia sangat luar biasa di dalam meniru. Kenapa? Karena dia belum punya modal untuk menganalisa, belum punya modal untuk, kan masih meniru. Tapi kalau sudah usia tamyiz, 7 itu dia mulai berpikir. Makanya dia sudah mulai bisa memilah. Karena mikir dia. Oh ini begini, ini begini. Maka dia mulai membandingkan. Membandingkan ini dengan membandingkan ini. Dan seterusnya. Dari situlah kemudian kita bisa masuk tuh cara mengenalkan Allah. Gimana caranya? Sesuai dengan karakter usia itu. Maka kalau yang meniru, tahu meniru ya, kalau kita niru ya perbuatan kita ditiru, ucapan kita ditiru. Makanya banyak kita mengenalkan Allah, maka dengan cara ditalaki. Ini di usia mereka meniru, usia 5, usia 6 itu ditalaki. Tahu talaki ya? Talaki kita bilang, nak ucapkan Allah. Dia bilang Allah. Meniru. Ucapkan la ilaha illallah. Mereka bilang la ilaha illallah. Kadang benar, kadang salah kita luruskan. Ucapkan Muhammadur Rasulullah. Gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Diajarkan tuh. Ya, kalau Quran ya ditalaki. Karena mereka belum bisa baca, mungkin baru belajar abatasa, tapi baca Al-Fatihah umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, talaki. Ya, itu karena mereka meniru. Maka dalam Islam konsepnya talaki. Ditalaki artinya disampaikan, didrill gitu ya, ditalakikan, kemudian nanti meniru, dibacakan, dia meniru, mencoba mengikuti kita dan seterusnya. Ketika memasuki usia tamyiz yang dia sudah mulai bisa berpikir, nah dialog masuk. Dialog itu mulai masuk, nah, ya. Mulailah kita kenalkan Allah. Kenalkan Allah tuh. Karena Allah tadi mengenalkan dirinya. Pertama kali dia kenalkan kasih sayangnya, ya, bukan hukumannya, kasih sayangnya, maka itu dulu yang dikenalkan. Kenalkan Allah yang Maha Rahman, kenalkan Allah yang Maha Rahim. Allah tuh baik, nak. Ya, Allah tuh baik sekali, ya. Ditunjukkan, tunjukkan dalam kehidupan kita. Sehingga nanti kalau kita ingin kebaikan, persis kalimat Nabi tadi tuh. Ya, tadi Abdullah bin Abbas kan umur 8 tahun tuh, baru mulai ketemu Nabi kan. Nah itu, tadi apa kalimatnya? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta, nak mintanya sama Allah. Kalau minta tolong sama Allah. Jadi kenalkan Allah. Saya sering kasih contoh sederhana. Karena kadang-kadang kita lalaikan itu. Ya, ada ungkapan di dalam, maaf, ada riwayat dari kitab suci terdahulu. Ya, bahwa Nabi Musa itu pernah berkata pada Allah, ya Allah saya mau berdoa, meminta kepadamu, tapi saya malu.
Kata Allah, kenapa malu wahai Musa? Musa mengatakan, karena saya mintanya sepele. Saya cuma minta rumput untuk kudaku dan minta garam untuk makananku. Maka Allah berkata, Musa, mintalah padaku apa saja. Hingga rumput untuk kudamu atau garam untuk makananmu. Artinya gini, sepatu sama garam mahalan mana? Mahalan sepatu. Lah kalau garam aja boleh minta sama Allah, ya kan, yang kita anggap sepele itu. Anak kita suatu hari minta sepatu. Bilang, minta sama Allah, nak. Berdoalah sama Allah. Minta sama Allah. Nanti siapa tahu Allah kasih rezeki pada ayah atau bunda ini. Sehingga kita bisa beli sepatu. Jadi itu mengenalkan Allah. Hidup-hidup hari-hari kita ini mengenalkan segala hal tentang Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Dia dalam kesulitan, dalam kesedihan apa ya, berdoa sama Allah. Sujud, sujud. Minta sama Allah. Allah ada. Allah mengabulkan doa. Itu kan lihat penanaman akidah itu. Dia sudah mulai bisa berpikir. Maka mulai diajak. Tapi kenalkan dulu apa tadi? Rahmatnya. Kasih sayang Allahnya. Ya, kau minta Allah dengar. Allah ada. Allah kabulkan permintaanmu. Ya, dan seterusnya. Jadi gitu. Itu mudah-mudahan ringkas bisa menyampaikan. Termasuk tadi para guru atau para orang tua yang ingin mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan membacakan buku tauhid, bukan membahas tentang akidah, ya kan? Umpamanya gini, pembahasan di kita, pembahasan tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, atau kalau pembahasan yang lain sifat 20 banyak. Kalau pembahasannya teoritis, bahasan teori tadi itu mengajarkan tauhid dengan cara filsafat. Itu dikritik oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala. Enggak masuk dia. Karena itu harus masuk dalam hati, karena tauhid akidah itu adalah ma waqara fil qalb. Ini kalimat Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ma waqara fil qalb wa saddaqahul amal. Yang tertancap kuat dalam hati. Jadi nggak cukup pakai di sini, di wawasan sini ngaji gaya filsafat begitu itu, nggak cukup cuma dihafal selesai, tapi harus bagaimana menancap kuat dalam hati, kemudian dibuktikan dalam amal. Nah, menancapkan kuat dalam hati itu perlu proses. Perlu proses. Makanya tadi kenapa salah satu metode Al-Fatihah tadi itu adalah menggunakan sejarah yang merupakan sepertiga Quran itu. Ya, sehingga nanti fokus kita itu bukan cuma mengajarkan, dihafal, dipahami, diujikan, selesai. Bukan itu. Tapi lihat generasi ini. Lihat pertumbuhannya. Lihat Nabi SAW ketika Nabi itu mengontrol para sahabatnya. Ilmu disampaikan, iya. Quran mereka hafal, iya. Tetapi Nabi SAW itu mengontrol betul para sahabatnya sampai di mana. Ya, baik akidahnya, ibadahnya. Nabi sampaikan, kadang Nabi kasih pertanyaan untuk Nabi cek sampai di mana. Ya kan, akhlak mereka dan seterusnya.